Eee, Nek melihat zahiriyah sekiranya zahiri gini, dalam kitab Mughni Muhtaj itu mengatakan, kita tidak apa-apa untuk mengambil pemberian dari orang kafir walau harban, meskipun itu kafir harbi, hadiah ya, hadiah ya, kita nggak apa-apa untuk qabulul hadiah dari orang kafir. Dan ketika praktek memakan sebenarnya ini juga dikembalikan kepada masing-masing pribadi nggih, ya. Sekiranya kalau bentuk zahirnya makanan tersebut dan memang nggak ada istilahnya dari yang diharamkan, maka kita tidak apa-apa untuk memakan tersebut. Nahnu naqumu bidzawahir. Dan tapi kalau nek tujuannya ngati-ngati, ini adalah sudah derajat pada kaum sufi ya. Kaum sufi itu bukan hanya masalah non muslim, bahkan wong Islam mawon kok ikut ketok syubhat karo sufi gak patek dipangan, ya. Jadi contoh ada orang, contoh dia itu pemerintah. Wong sufi biasane gak gelem mangan duit pemerintah iku, soalnya apa syubhat, iki duitnya duit endi iki, ya, kan biasanya semacam itu. Itu kalau sufi. Tapi kalau kita sebagai orang-orang awam, ya, tujuannya untuk membungahkan orang lain, diterima, ya, ini bisa jadi menawa dengan kita ngambil sedekahnya tersebut atau menerima sedekahnya tersebut, ini bisa memberikan dampak hidayah kepada mereka, ya. Ya nggak apa-apa diambil mawon betul napa-napa, karena menerima pemberian nggak masalah. Cuman masalah ngati-ngati atau tidaknya itu dikembalikan kepada masing-masing orang ya. Nek panjenengan kok ngerasa gak yakin atau ngerasa pengen menghindari hal-hal yang gak patek genah, ya wes gak usah dimaaf mboten napa-napa, tapi diterima mawon, wonten diterima wonten. Nggih, sak kersa nek kula sih pribadi dikembalikan kepada diri masing-masing. Toh dalam keterangan juga ada yang mengatakan sebenarnya praktek di Indonesia, karena Indonesia adalah kotil baladnya atau makanan pokok mayoritas Indonesia itu adalah makanan halal, itu insya Allah halal semua, nonton loh. Contoh meskipun dari toko yang belum ada halalnya, tapi kalau melihat contoh bubur ya, yang dijual bubur belum ada halalnya. Kalau melihat mayoritas makanan di Indonesia itu halal, ya halal, nonton loh. Ya, meskipun belum ada logo halalnya, ya. Tapi ya itu tadi, orang tua saya itu selalu mengati-ngati kalau kita dikasih atau kita membeli sesuatu, kita ikhtiar kita bertanya, ya, niki halal mboten mboten, ya. Terus ya itu aja. Niki halal mboten itu ada ikhtiar kita supaya kita lebih mengati-ngati apa yang kita makan, karena dampak apa yang kita makan kalau barang itu syubhat atau haram, dampaknya kepada kualitas ibadah kita, dampaknya kepada keturunan kita, ya. Soalnya jadi ini darah, ya. Jadi harus ngati-ngati apa yang kita makan. Kalau untuk tips atau trik itu tadi ya semacam itu tadi yang disampaikan sama Syekh Abdul Qadir Jalani. Jangan ya anggaplah ada yang salah, anggaplah orang lain lebih benar daripada saya. Itu adalah salah satu tips untuk menghindari yang namanya egoisme. Cuman kalau masalah amalia ya banyak sekali. Kalau kita membaca sholawat itu insya Allah akan lembut hati kita. Kalau kita membaca Quran akan diberi oleh Allah sebuah hidayah. Kalau amalia banyak sekali yang bisa dibaca. Ya, tapi kadang orang itu mindset atau pola pikir yang harus dibenahi itu. Kalau pola pikir yang semacam itu tadi, orang lain lebih baik daripada kita, pakainya semacam itu, ngerasa paling salah, ngerasa aja paling benar, insya Allah kita nggak akan terjadi namanya egoisme. Ya, jadi Arab disalib ya monggo, disenggol ya sama disenggol ya disenggol karo wong liya. Mungkin aku salah ya apa? Aku terlalu nengah. Akhirnya gak situ nesu ya. Terus enek sing ketok nguncali botol ya. Aku paling mau salah ya piye? Salahku mau paling terlalu rene posisiku, atau wonge mau gak sengaja nguncali botol, insya Allah tidak akan ada rasa egois dalam diri kita. Kalau itu adalah hubungannya dengan mindset atau pola pikir, ya. Tapi kalau amalia bisa pakai wadhifah yang
umum global seperti sholawat, istighfar ya. Karena istighfar itu juga akan bisa melunakkan hatinya orang muslim, bisa membukakan beberapa kerak-kerak atau kotoran-kotoran yang menutupi hati kita. Kata Syekh Jufri, Habib Jufri, Habib siapa? Habib Ali Al-Jufri, beliau mengatakan ketika kita dihadapkan pada situasi yang terpuruk ya, dihadapkan situasi yang down, mungkin banyak sekali dosa-dosa yang menutupi hati kita. Maka cara untuk membuka hati kita itu cara membukanya adalah dengan cara memperbanyak istighfar kepada Gusti Allah. Beliau mengatakan semacam itu. Dikutip dari dawuhnya Imam Abu Hanifah. Cara pertemuan kali ini dengan bacaan doa. Harapan kita semoga kita oleh Allah selalu diberi hati yang jembar, hati yang legowo, pemaaf ya. Saya ingat dawuh ibu saya, ada sebuah makalah, ada sebuah ayat mengatakan faman afa wa aslaha fa ajru 'ala Allah. Barang siapa yang mudah untuk memaafkan kepada orang lain dan berbuat baik, maka fa ajruhu 'ala Allah. Ganjarane atau pahalanya itu akan langsung diberi oleh Allah dalam bentuk apapun, apakah dalam bentuk rezeki yang banyak atau berbentuk anak yang soleh atau berbentuk ilmu yang cepat, ilmu yang manfaat, menjadi kualitas pribadi yang pemaaf, pemurah. Itu adalah timpalan atau balasan dari Allah ketika kita menjadi pribadi yang pemaaf, faman afa. Kalau kita menjadi pribadi yang pemaaf ya, ada orang yang salah kita langsung memaafkan ya, insya Allah kita dalam beragama di Indonesia akan dilalui dengan riang gembira. Ihdinas siratal mustaqim. Mari kita baca doa bersama-sama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il awali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghaib min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma salaka minhu nabiyyuka Muhammadun abduka wa rasuluk wa na'udzubika min syarri ma sta'adha minhu nabiyyuka Muhammadun abduka wa rasuluk. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musyarrifal qulub sharif qulubana ala ta'atik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fi auladina wa la tadurra wa fi ta'atika warzuqna birra. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Al-Fatihah.